Bab 2018, Kekacauan di Wilayah Timur. Apa kamu mengirimnya ke suatu tempat untuk memulihkan diri? Aku merasa bahwa rencana pertempuran asosiasi Maple Pavilion selama periode waktu ini memberiku perasaan yang tidak asing. Seperti Valentino sendiri yang melakukan semua ini. Reza menyipitkan matanya, lalu bertanya sambil menatap Hanaga. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Hanaga mengungkapkan ketidaktahuan dengan santai sambil menyesap tehnya. Reza benar-benar tidak berdaya di hadapan Hanaga. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berhenti bertanya. Tapi tidak apa-apa. Kalau dia bisa mengatur rencana pertempuran secara pribadi, aku tidak perlu khawatir tentang masalah wilayah selatan. Reza juga mengambil cangkir teh, lalu menyesapnya. Dia tidak merasa terlalu khawatir di dalam hati. Pak Reza, semuanya berjalan dengan cukup lancar di wilayah selatan. Tapi, situasi di wilayah timur tidak terlalu baik. Aji menghela napas, lalu meletakkan beberapa dokumen di depan Reza. Reza sedikit mengernyit. Dia mengambil dokumen itu, lalu memeriksanya dengan cermat. Muncul sebuah kekuatan di wilayah timur dan baru-baru ini mereka memicu serangkaian pertempuran. Reza melihat isi laporan pada dokumen itu dan tidak bisa tidak mengangkat alisnya. Benar, sejak pertempuran pertama dimulai seminggu yang lalu, mereka belum berhenti. Sampai tadi malam, pasukan ini sudah menghabisi 17 kamp. Awalnya jumlah mereka hanya kurang dari 50.000 pasukan, tapi sekarang sudah mencapai lebih dari 100.000 pasukan. Aji mengangguk dan melaporkan situasinya dengan cermat. Apa yang diinginkan pasukan ini? Bukankah mereka awalnya berada di perbatasan wilayah selatan? Kenapa mereka tiba-tiba mulai menyerang wilayah timur? Apa tujuan mereka? Reza perlahan menyentuh dagunya sambil berpikir dengan cepat. Pak Reza, apakah kekuatan luar negeri itu bersiap-siap untuk pindah ke wilayah timur karena mereka melihat bahwa wilayah selatan sudah menunjukkan tanda-tanda tidak mampu bertahan? Yanuar berpikir sejenak, lalu berdiri dan bertanya. Reza mengangguk sedikit. Hal itu juga mungkin. Pak Reza, aku sudah memeriksanya dan menemukan garis besar informasinya. Singkatnya, kekuatan baru ini dapat dianggap sebagai kekuatan wilayah selatan, tapi juga dapat dikatakan sebagai kekuatan wilayah timur. Karena area kamp kekuatan ini membentang dari wilayah selatan ke wilayah timur, tepatnya berada di perbatasan kedua area ini. Jadi, analisis Pak Yanuar cukup masuk akal. Mungkin pasukan ini berada di bawah perintah John dan sekarang mereka sudah siap mengambil alih wilayah timur. Aji melihat ke peta sambil menganalisisnya dengan cermat. Apa mereka mencoba untuk terus menghantui kita? Mungkinkah mereka merasa kalau asosiasi Maple Pavilion tidak bisa bertempur di wilayah timur, sehingga mereka bersiap membangun kembali fondasi mereka di wilayah timur? Reza perlahan mendongak, mengerutkan kening dan berpikir. Untuk apa kita terlalu memikirkan hal ini? Mari kita selesaikan dulu masalah di wilayah selatan. Menjadi terlalu ambisius bukanlah hal yang baik. Tepat pada saat itu, Hanaga mengatakan ini dengan acuh tak acuh. Saat mendengar itu, Reza tercengang, lalu langsung berbalik untuk menatap Hanaga dan dengan hati-hati mengamati ekspresi Hanaga. Sementara itu, ekspresi Hanaga tampak acuh tak acuh. Seakan semua ini tidak ada hubungan dengan dirinya. Reza memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Namun, spekulasi ini langsung ditolak olehnya. Tidak peduli bagaimanapun itu, dia tidak akan percaya bahwa Valentino bisa memiliki kekuatan di wilayah timur. Tapi Pak Hanaga, kalau ada kekuatan besar di wilayah timur, itu juga akan menjadi ancaman bagi perbatasan kita. Kata Yanuar dengan suara pelan.
Ya. Apa yang dikatakan Jenderal Yanwar benar. Kita harus menghabisi mereka sedari awal. Kita tidak bisa membiarkan mereka tumbuh jadi lebih besar. Kalau tidak, akan sulit untuk menghadapi mereka nantinya. Beberapa orang paruhbaya lainnya juga mengangguk setuju dengan pendapat Yanwar. Lalu mau bagaimana? Apa kalian mau membawa orang ke wilayah timur dan bertarung dengan mereka? Hanaga meregangkan lehernya dan berujar kembali. Dengan satu kalimat ini, semua orang langsung terdiam. Reza melirik Hanaga dan tidak banyak bicara. Bagaimanapun juga, tidak peduli berapa banyak yang dia katakan, semua itu tidak ada gunanya. Valentino sedang berperang di wilayah selatan. Negara Nagon juga tidak akan pernah bisa menemukan Valentino kedua. Mungkin ada banyak orang yang lebih mampu daripada Valentino, tetapi mereka tidak memiliki 200.000 prajurit Maple Pavilion di tangan mereka. Oleh karena itu, perjalanan Valentino ke wilayah selatan bisa saja dilakukan oleh orang lain, tetapi mereka tidak akan mampu menirunya. Hanaga mendengus dingin, lalu berkata, "Wilayah selatan masih belum dibereskan? Kenapa masih mau memikirkan wilayah timur? Kenapa? Kalian belum belajar berjalan, tapi sudah mau berlari?" Kata-kata Hanaga membuat wajah semua orang merona merah. Sudahlah, jangan mengkhawatirkan masalah lain saat masalah yang satu belum terselesaikan. Hanaga melambaikan tangannya sambil berkata, "Jangan hanya menganalisis saja. Apa yang bisa kita dapat dengan analisis? Bisakah analisis memenangkan pertempuran? Pikirkan saja dengan baik apa yang harus kita lakukan sekarang. Pikirkan dengan baik apa yang bisa kita lakukan sekarang. Apa yang perlu kita lakukan saat ini adalah menempatkan semua fokus kita pada wilayah selatan." Kata-kata Hanaga membuat Yanwar dan yang lainnya menundukkan kepala dengan wajah merona merah. Mereka tidak bisa membantah kata-kata ini. Mereka juga tidak berani membantahnya. "Jenderal Hanaga, kalau begitu apa rencanamu? Coba katakan." Reza segera mengangguk dan mengisyaratkan Hanaga untuk melanjutkan kata-katanya. Hanaga tidak berbasa-basi lagi. Dia segera berdiri, lalu berjalan ke peta yang tergantung di ruangan itu. "Segitiga emas ini sudah menjadi milik kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita harus mengubah wilayah selatan menjadi milik kita juga. Selama wilayah selatan bisa kita ambil alih, Asosiasi Maple Pavilion bisa mengirim sejumlah besar pasukan untuk menjaganya dan sepenuhnya mengendalikan wilayah selatan. Bagian timur wilayah selatan berbatasan dengan wilayah timur, sedangkan bagian barat berbatasan dengan wilayah barat. Kalau kekuatan Valentino berada di wilayah selatan, dia bisa menekan 3 tempat pada saat bersamaan. Selama kita bisa menguasai wilayah selatan, sekalipun wilayah timur dan barat membuat masalah, Asosiasi Maple Pavilion juga bisa mengirim pasukan untuk menaklukkan mereka kapan saja dan menekan mereka untuk mundur. Walaupun kita tidak bisa memusnahkan kedua tempat ini, kita masih bisa mencegah mereka melanggar perbatasan negara Nagon. Jadi maksudku, tugas pertama kita adalah menjatuhkan wilayah selatan. Apakah itu salah? Hanaga mengatakan analisisnya, membuat semua orang mengangguk terus-menerus dengan perasaan kagum. Hanaga memang layak menjadi satu-satunya perwira bintang 3 negara Nagon. Visi jangka panjang dan wawasannya yang unik ini seakan membangunkan semua orang. Daripada mengkhawatirkan masa depan wilayah timur, lebih baik mereka mencoba yang terbaik untuk menaklukkan wilayah selatan. Kemudian, wilayah selatan akan berubah menjadi cabang luar negeri mereka yang dapat menghalangi wilayah timur dan wilayah barat pada saat yang sama. Melakukan hal ini akan lebih baik daripada bingung memikirkan hal lainnya. "Jenderal Hanaga, aku mengerti. Aku tidak menganalisisnya dengan baik tadi." Yanwar segera menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya dengan sangat tulus. "Hanaga, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Reza juga berinisiatif untuk bertanya lagi dengan nada penuh penghargaan. "Bantu Asosiasi Maple Pavilion sepenuhnya. Lakukan segala hal yang mungkin dilakukan untuk memberi mereka bantuan yang diperlukan." Hanaga menatap semua orang dengan tangan di belakang punggungnya. Dia berbicara dengan nada yang sangat tenang, seolah rencana ini sudah dipikirkan olehnya sejak awal. Bab 2019,
sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Saat mendengar kata-kata itu, Reza mengangguk sedikit. Namun, sebagian besar orang lainnya yang ada di ruangan itu tidak mengerti. Jenderal Hanaga, apa kamu yakin ingin menggunakan semua kekuatan kita? Bagaimana kalau rencananya terbongkar? Aji berpikir sejenak, tetapi dia masih tidak bisa menahan kekhawatiran di hatinya. Meskipun yang lain tidak mengatakan apa-apa, mereka juga mengangguk diam-diam. Bukan masalah besar bagi mereka untuk membantu asosiasi Maple Pavilion, tetapi bagaimana jika rencananya terungkap? Bukankah itu akan menempatkan negara Nagon ke dalam situasi yang tidak baik? Hahaha! Namun, mendengar pertanyaan Aji, Hanaga malah tertawa. Yang kalian tahu hanya memikirkan bagaimana caranya agar rencana ini tidak terungkap. Tapi, kalian tidak pernah berpikir bahwa ketika semuanya sudah beres, walaupun rencananya terungkap, apa yang bisa mereka lakukan? Sejak zaman dahulu, sejarah ditulis oleh sang pemenang. Pemenang adalah raja, sedangkan yang kalah adalah pecundang. Kata-kata pemenanglah yang akan berlaku. Ketika Valentino benar-benar menghancurkan wilayah selatan, walaupun John tahu rencana kita, memangnya apa yang bisa dia lakukan? Katakan padaku, apa yang bisa mereka lakukan? Kata-kata Hanaga membuat semua orang tiba-tiba menatapnya dengan mata terbelalak. Jika masalah ini bisa ditekan, mereka akan menekannya sekuat tenaga. Namun, begitu saatnya tiba dan mereka tak bisa menekannya lagi, John dan yang lainnya juga tidak akan bisa melakukan apa-apa, bukan? Sekarang, mereka hanya bisa menunggu hari ketika Valentino tidak bisa menekan masalah ini lagi. Pada saat itu, walaupun John mengetahui rencana ini, dia juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ketika saatnya tiba, wilayah selatan sudah ditaklukkan dan John juga tidak mempunyai bukti apapun. John tidak dapat berbuat apa-apa tanpa bukti. Adapun semua komentar kotor yang dikatakan orang-orang terhadap negara Nagon, untuk apa mereka memedulikannya? Bukankah sejak awal negara Nagon sudah dicaci maki oleh mereka? Selain itu, aku juga tidak menyuruh kalian membongkar rencana ini sekarang. Aku hanya mengatakan kalau aku ingin kalian membantu asosiasi Maple Pavilion sebisa mungkin. Apa yang kalian khawatirkan? Setelah berkata sampai sini, Hanaga berhenti selama beberapa saat. Ketika aku bernegosiasi dengan John hari itu, dia bisa dianggap sudah jatuh ke dalam perangkapku. Semua terlihat seakan mereka mendapatkan keuntungan dengan aturan ini. Tapi sebenarnya, semua permintaan yang aku katakan akan membunuh semua aksi mereka. Apakah menurut kalian, hari itu kita tidak membuat semuanya begitu jelas? Apa dia tidak akan mencurigai kalau kita mempunyai hubungan dengan asosiasi Maple Pavilion? Dia pasti mencurigainya, tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Karena perjanjian untuk tidak mengizinkan baku hantam skala besar tidak hanya ditujukan pada wilayah selatan dan segitiga emas, tapi juga pada kita berdua. Hanaga mengangkat tangannya, lalu menyalakan sebatang rokok dan berkata sambil tertawa kecil. Yanuar merenung dengan hati-hati. Sementara itu, ada lebih banyak orang menjadi makin bingung. Reza perlahan mengetuk meja dan tiba-tiba menatap Hanaga. Pantas saja kamu tidak meminta Valentino untuk kembali sekarang. Apa kamu takut John akan mencurigai hubungan antara asosiasi Maple Pavilion dan negara Nagon, lalu mengirim seseorang untuk menghadapinya? Kamu melindunginya dengan tidak membiarkannya kembali. Selain itu, kamu membuat perjanjian bahwa kita semua tidak boleh mengadakan baku hantam skala besar, juga untuk melindungi prajurit asosiasi Maple Pavilion. Reza akhirnya mendapat pencerahan secara menyeluruh dan tidak bisa tidak menghela napas dengan emosional. Ketika Hanaga membuat perjanjian ini setelah bernegosiasi dengan John, sebenarnya ada banyak orang yang merasa tidak puas. Kenapa? Karena jumlah orang di asosiasi Maple Pavilion jauh lebih banyak daripada bandit di wilayah selatan. Jika perang terjadi di antara kedua belah pihak, bandit wilayah selatan pasti tidak akan bisa menahan serangan mereka. Jadi, saat Hanaga membuat perjanjian ini, di permukaan, perjanjian ini sama saja dengan menghilangkan keuntungan yang dimiliki asosiasi Maple Pavilion. Sampai sekarang Reza baru mengerti bahwa Hanaga sepertinya melakukan hal yang bodoh, tetapi sebenarnya tidak. Dengan perjanjian ini,
Walaupun John dan yang lainnya mencurigai hubungan antara Asosiasi Maple Pavilion dan negara Nagon, mereka tidak bisa menggunakan kekuatan tentara untuk berurusan dengan Asosiasi Maple Pavilion. Begitu mereka bergerak, mereka akan melanggar aturan. Jika tentara negara Nagon menghajar mereka, John tidak bisa melakukan apapun. Dengan melakukan itu, Hanaga tidak hanya melindungi Valentino, tetapi juga Asosiasi Maple Pavilion. Hal inilah yang disebut dengan sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Hehe, John itu lumayan pintar, tapi dia sangat ingin memberikan kontribusi. Dia hanya melihat situasi yang ada di depannya, tapi dia tidak berpikir lebih jauh. Kurasa saat ini, dia pasti sangat ingin menampar dirinya sendiri, kan? Hanaga tersenyum simpul sambil merokok dengan santai. Saat ini, Reza sungguh ingin memaki. Sebenarnya bagaimana cara otakmu dan Valentino bekerja? Biar ku beritahu kalian, ketika aku masih muda, aku belum tentu kalah dari kalian. Hanya saja aku sudah tua sekarang, jadi aku tidak bisa mengikuti ritme anak muda. Kalau tidak, apa aku masih perlu petunjuk darimu? Reza berpura-pura melambaikan tangannya dengan santai, tetapi sebenarnya, dia berpikir bahwa saat Hanaga dan Valentino bekerja sama, mereka benar-benar menakutkan. Sangat menakutkan. Dengan adanya dua orang itu di sini, dia tidak perlu khawatir tentang kegagalan lagi. Kenapa dia masih harus mengkhawatirkan keamanan rakyat negara Nagun? Jenderal Hanaga, kami mengerti. Kami akan mendukung ide dan rencanamu. Kata-kata Hanaga ini bisa dianggap sudah benar-benar menaklukkan semua orang. Lamerto, beritahu mereka tentang situasi saat ini di wilayah selatan. Hanaga melambaikan tangannya sedikit, lalu duduk untuk menyesap teh. Lamerto segera melangkah maju dan melaporkan poin-poin penting dari beberapa hal kepada semua orang. Aliansi Timur, Aliansi Barat dan semacamnya ini sudah bergabung menjadi satu. Bukannya ini artinya Asosiasi Maple Pavilion akan berada dalam bahaya? Aji menggaruk kepalanya sambil berkata, dulu Asosiasi Maple Pavilion pernah melakukan perang gerilya melawan mereka karena mereka masih tercerai-berai. Tapi sekarang, mereka sudah bersatu. Asosiasi Maple Pavilion pasti tidak bisa menggunakan cara itu lagi. Tapi, apakah mereka tidak bisa menggunakan metode Asosiasi Maple Pavilion untuk menghadapi Asosiasi Maple Pavilion? Aji mengutarakan pendapatnya dengan suara kecil. Kamu salah. Keberhasilan Asosiasi Maple Pavilion tidak bisa ditiru oleh siapapun. Lamerto melirik Aji, lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, pertama, mereka tidak benar-benar bersatu. Kedua, mereka tidak punya nyali untuk melangkah ke segitiga emas sesuka hati. Lamerto tersenyum acuh tak acuh dan melanjutkan. Yang ketiga dan yang terpenting adalah Asosiasi Maple Pavilion itu milik Valentino. Dengan satu kalimat ini, semua orang langsung menggelengkan kepala mereka sambil tersenyum tak berdaya. Kalimat ketiga Lamerto adalah kesimpulan yang sebenarnya. Mereka tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Nama Valentino saja sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Di negara Nagon dengan populasi lebih dari 1 miliar orang saja, bukankah hanya ada seorang Valentino? Apa orang lain bisa meniru keberhasilannya begitu saja? Adapun apa yang akan dilakukan Asosiasi Maple Pavilion selanjutnya, mari kita tunggu saja. Aku akan pergi ke wilayah selatan sore nanti untuk menangani beberapa masalah. Hanaga meletakkan cangkir teh, lalu berkata sambil menatap kerumunan. Tunggu! Reza ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya tetap mengangguk. Hanaga perlahan menoleh dan melihat langit di luar jendela. Pada saat ini, Valentino sedang berada di tempat yang jauh dan melakukan operasi garis ganda. Apa yang bisa dilakukan Hanaga adalah diam-diam memberikan bantuan kepada Valentino dari dalam negeri. Waktu pun berlalu. Dalam sekejap mata, malam pun tiba. Matahari perlahan terbenam di barat dan memancarkan warna oranye. Sore harinya, Mario bertelepon lagi dengan Valentino. Bab 2020, trik baru lainnya. Pada saat ini, di kamp Asosiasi Maple Pavilion, ada banyak prajurit yang sedang sibuk mengerjakan sesuatu.
banyak orang membawa kotak besar ke dalam truk pickup. Sial, pelan-pelan, pelan-pelan. Kamu harus memindahkannya dengan hati-hati. Apa kamu tahu? Chris secara pribadi mengawasi semuanya. Dia berjalan bolak-balik di depan semua orang. Total ada 100 mobil yang masing-masing diisi dengan kotak-kotak besar itu. Mario, apa rencana ini akan berhasil? Chris melihat 100 mobil itu. Saat dia ingin menyalakan rokok, dia buru-buru meletakkannya kembali. Pasti akan berhasil. Pada saatnya nanti, suruh teman-teman ini kabur dengan lebih cepat. Jangan sampai ketahuan. Jangan khawatir tentang ini. Pergi dan perintahkan orang untuk bersiap siaga. Mario menjelaskan dengan singkat, lalu mendesak Chris untuk memanggil seseorang. Oke. Chris mengusap pipinya, lalu berjalan menjauh. Mario perlahan menatap bulan yang sudah naik dan berada di atas langit. Kalau kita bergerak lebih cepat, Kak Valentino bisa kembali lebih awal. Mario menatap ke arah langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada pukul 1:30 malam. Di sudut barat laut wilayah selatan, tembakan keras tiba-tiba terdengar. Pada awalnya, hanya beberapa tembakan yang terdengar, tetapi kemudian tembakan menjadi sangat intens. Suara penuh kejutan itu tidak ada habisnya. Setidaknya dari suara tembakan ini, kita bisa mengetahui bahwa ada puluhan ribu orang yang sedang menembak. Dekin dan yang lainnya segera memanggil anak buah mereka dan bersiap untuk pergi mengepung di sudut barat laut. Pada saat yang sama, John yang sudah menahan diri selama berhari-hari, juga mengirim seseorang secara langsung. Mereka semua adalah orang yang sering bertempur di medan perang. Hanya dengan mendengarkan suara pertempuran, mereka bisa memperkirakan jumlah musuh. Mendengarkan intensitas tembakan ini, setidaknya ada lebih dari 30.000 orang. Asosiasi Maple Pavilion berani menggunakan begitu banyak orang, berarti mereka sudah melanggar perjanjian. Hahaha! Astaga! Apakah Asosiasi Maple Pavilion berpikir bahwa mereka bisa melanggar aturan hanya karena kita belum beraksi? Aku sudah menunggu datangnya hari ini sejak lama. Hubungi negara Nagon dan minta mereka untuk mengirim orang. Aku ingin membunuh Asosiasi Maple Pavilion yang melanggar aturan di depan mereka hari ini. Begitu John memberi perintah, 100.000 tentara itu segera berangkat. Selama periode waktu ini, mereka pada dasarnya sudah memulihkan diri. Mereka hanya menunggu Asosiasi Maple Pavilion untuk melakukan kesalahan. Dengan begitu, mereka bisa mengepung dan menekan para prajurit Asosiasi Maple Pavilion. Hari ini, kesempatan itu akhirnya datang. Jenderal John, beritanya sudah datang. Mereka mengatakan bahwa tembakan ini seharusnya terdengar di dalam wilayah selatan. Sepertinya orang-orang dari Asosiasi Maple Pavilion itu sudah memasuki wilayah selatan. Ayo kita kepung mereka dari belakang. Ajudan John tertawa dengan penuh semangat. 100.000 tentara akhirnya dikirim pergi. Di sisi lain, John menelpon Hanaga secara pribadi dan memberitahu Hanaga bahwa Asosiasi Maple Pavilion telah melanggar aturan. Ketika Hanaga mendengar berita itu, dia benar-benar panik. Dia segera mulai menyelidiki masalah ini dan mengirim Lamertu untuk membawa orang memeriksanya. Tuan Dekin, banyak orang dari Asosiasi Maple Pavilion juga datang ke wilayah timur laut kita. Ketika Dekin dan yang lainnya pergi untuk memberi dukungan pada wilayah barat laut, mereka mendapat berita lainnya lagi. Mendengar berita ini, banyak orang mulai berpikir, mungkinkah Asosiasi Maple Pavilion kembali menggunakan metode pengalih perhatian? Saat mendengar hal tersebut, Dekin tercengang dan buru-buru bertanya, "Ada berapa orang?" Ajudan itu buru-buru melaporkan, "Seharusnya tidak kurang dari 8.000 orang." Dekin berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu hiraukan mereka hanya melakukan ini untuk membuat kita makin kacau. Kita tidak perlu menghiraukan mereka. Kita hanya perlu bergegas ke barat laut dan membunuh puluhan ribu dari mereka." Mendengar dari suara ini, sepertinya jumlah mereka tidak kurang dari 30-50 ribu. Ketika saatnya tiba, kita akan bekerja sama dengan Tuan John. Bukankah akan mudah untuk kita menjatuhkan mereka?
Makin memikirkannya, Dekin makin senang. Kali ini, Asosiasi Maple Pavilion sendiri yang cari mati. Asosiasi Maple Pavilion ini pasti sudah tahu tentang aliansi kita. Lalu, mereka merasa bahwa 10.000 orang tidak akan cukup, jadi mereka mengirim lebih banyak orang. Tapi mereka tidak mungkin berpikir bahwa Tuan John hanya akan menonton saja, kan? Haha! Cepat bunuh mereka! Penggal kepala mereka! Hari ini, tidak peduli berapa banyak orang dari Asosiasi Maple Pavilion yang datang, kita akan membunuh mereka semua. Saat Dekin mengatakan ini, dia mendesak semua orang untuk mempercepat gerakan. Tapi Tuan Dekin, di dekat segitiga emas, ada 2 aliansi besar. Selain itu, ada juga beberapa orang yang tinggal di belakang kamp aliansi. Kalau Asosiasi Maple Pavilion menyerang secara paksa, kita mungkin tidak bisa menahannya. Seorang pria paruh baya sedikit mengernyit dan tidak bisa tidak mengingatkan Dekin. Bagaimanapun juga, para prajurit yang tinggal di belakang kamp itu semuanya berada di bawah komando pria paruh baya itu. Jadi, Dekin tidak merasa sayang, sementara pria paruh baya itu yang merasa sakit hati. Memangnya kenapa kalau ada beberapa ribu orang? Selama pengepungan dan penyerangan kita berhasil, kita bisa membunuh puluhan ribu orang Asosiasi Maple Pavilion. Bukannya ini sebuah peluang yang bagus? Biar ku beritahu saja, kita tidak boleh terganggu oleh mereka. Kita harus bisa memahami situasi secara keseluruhan, bukan hal yang buruk untuk menukar nyawa ribuan orang itu dengan nyawa puluhan ribu musuh. Dekin mendengus dingin, lalu berkata dengan keras. Pria paruh baya itu menggertakkan giginya sedikit, tetapi dia hanya bisa mengangguk pada akhirnya. Jika dia bisa menggunakan beberapa ribu orang sebagai umpan dan membunuh puluhan ribu orang dari Asosiasi Maple Pavilion, hal ini sama dengan melempar batu bata untuk mendapatkan emas. Pertukaran ini sungguh layak. Jadi, Dekin dan 4 aliansi lainnya berkumpul, lalu menuju sudut barat laut satu demi satu. Dengan tambahan anak buah John, lebih dari 100.000 orang dikirim bersama-sama untuk langsung mengelilingi sudut barat laut. Tidak peduli seberapa kuat Asosiasi Maple Pavilion, kali ini mereka akan sulit untuk melarikan diri. Tidak peduli jika Asosiasi Maple Pavilion datang dengan 30.000 orang, 50.000 orang atau bahkan 100.000 orang, mereka semua akan musnah. Baru saja Dekin pergi dengan membawa anak buahnya. Chris langsung memimpin 8.000 prajurit dan mulai melancarkan serangan mendadak ke kamp Dekin. Saat ini, hanya ada kurang dari 3.000 orang yang tersisa di kamp Dekin. Walaupun personel yang tersisa dari kedua kamp ditambahkan, hanya ada kurang dari 6.000 orang di sana. Dalam keadaan seperti itu, sulit bagi mereka untuk bisa menahan serangan Chris dan yang lain-lain. Teman-teman, ayo bunuh! Dulu aku pernah mengatakan kalau bandit wilayah selatan menyerang salah satu dari kalian, aku pasti akan membantai 10.000 dari mereka. Kalau mereka menyerang 10 dari kalian, aku akan membunuh semua bandit di wilayah selatan. Kata-kata seorang pria tidak akan bisa ditarik kembali. Jadi, jangan bicara lagi. Bunuh semuanya. Chris memegang pedang perang, lalu tiba-tiba mengayunkannya ke bawah. Maju! Bunuh! 8.000 prajurit Maple Pavilion langsung menembakkan pistol mereka dengan penuh semangat. Dor! 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 Peluru itu seperti badai dahsyat yang menyerang dengan tiba-tiba. Para bandit wilayah selatan yang tetap tinggal di kamp tidak tahu bahwa mereka telah ditinggalkan dan mulai melawan dengan senjata mereka. Namun, menghadapi serangan dahsyat Chris dan yang lainnya, bagaimana mereka bisa bertahan? Dalam waktu kurang dari 10 menit, Chris membawa orang untuk bergegas ke kamp aliansi dan mulai bertarung. Sial! Bunuh semua orang yang tidak mau menyerah! Chris mengenakan rompi anti peluru dan helm anti peluru. Dia berteriak pada semua prajurit di sekitarnya. Kak Chris, bagaimana dengan orang yang menyerah? Teriak seseorang. Mereka yang menyerah juga akan mati. Chris menoleh dengan bangga, lalu melambaikan tangannya. Hujan peluru pun melesat tanpa henti. Dalam sekejap mata,
kamp aliansi itu terbakar dan jeritan terdengar dari segala arah. Dalam waktu singkat, kamp aliansi itu sudah benar-benar musnah. Cepat cari gudang senjata mereka. Ambil sebanyak yang kalian bisa dan hancurkan yang tidak bisa kalian ambil. Chris berdiri di tempat yang tinggi sambil memegang teleskop untuk memeriksa situasi dan mendesak semua orang. Prajurit Asosiasi Maple Pavilion menerima perintah itu dan langsung mencari tempat di mana para bandit wilayah selatan menyimpan senjata mereka, lalu menjarah tempat itu dengan cepat. Percepat gerakan kalian. Mereka akan segera tiba di wilayah barat laut. Mari kita lihat apakah kita bisa sekalian menyerang tempat berikutnya atau tidak. Kalau kita bisa menyerang, kita akan serang. Kalau kita tidak bisa menyerang, kita akan mundur. Chris memerintahkan lagi. Setelah itu, dia juga bergegas ke dalam ruangan untuk mengambil 2 senjata, kemudian berlari. Prajurit Maple Pavilion lainnya juga tidak ragu-ragu untuk mengambil semuanya. Jumlah bandit wilayah selatan kurang lebih sama dengan Asosiasi Maple Pavilion. Selain itu, bandit wilayah selatan sudah terbentuk jauh lebih awal daripada Asosiasi Maple Pavilion. Oleh karena itu, jumlah senjata mereka pasti tidak sedikit. Terlebih lagi, saat ini mereka sudah menjadi satu. Tentu senjata mereka juga digabungkan dan ada lebih banyak lagi. Banyaknya penggunaan senjata Asosiasi Maple Pavilion beberapa waktu yang lalu membuat hati Chris sedih. Hari ini, Chris senang dapat mengambil inventaris senjata para bandit wilayah selatan. Asosiasi Maple Pavilion juga bisa dibilang mendapatkan keuntungan. Boom! Api membubung tinggi ke langit dan dalam sekejap melahap kamp musuh. Chris memimpin prajurit yang tersisa untuk bergegas menuju kamp berikutnya. Di sisi lain, Hanaga merasa sangat khawatir ketika menerima kabar dari John. Dia berpikir bahwa Chris dan yang lainnya menginginkan kesuksesan dengan cepat sehingga mereka mulai menyerang dengan impulsif. Karena terlalu tergesa-gesa, Hanaga bahkan sudah siap untuk mengirim Lamerto untuk memeriksa situasinya. Jika Asosiasi Maple Pavilion benar-benar melakukan ini, Hanaga harus berusaha melindungi mereka. Jika tidak bisa melindungi mereka, dia harus memikirkan cara lainnya. Namun, Valentino mengirim pesan singkat padanya yang hanya berisi 1 kata, "Tenanglah." Hanaga pun langsung merasa tenang. Bab 2021, mengalihkan perhatian. Tenanglah. 1 kata singkat dari Valentino seakan mengandung kekuatan sihir yang hebat. Hanaga yang cemas segera menjadi tenang. Setelah melambaikan tangannya untuk membatalkan perjalanan Lamerto, dia menelpon John untuk mengungkapkan sikapnya dalam beberapa kata. Jenderal John, meskipun pemimpin Asosiasi Maple Pavilion dulunya adalah orang negara Nagon, dia sudah diusir oleh kami. Karena itu, dia tidak ada hubungannya lagi dengan negara Nagon. Asosiasi Maple Pavilion juga tidak ada hubungannya dengan kami. Dulu saat kita menetapkan aturan itu, semuanya adalah untuk kepentingan kedua belah pihak. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jadi, kalau mereka melanggar aturan kita, kamu bisa membunuh mereka semua. Kami tidak akan mengatakan apa-apa. Setelah mendengar kata-kata Hanaga, John merasa sangat senang. Jenderal Hanaga, bukankah kamu sudah menghalangi jalan mundur Valentino sepenuhnya dengan ini? Di masa depan, saat Valentino kembali ke negara Nagon, bagaimana kita bisa memulihkan reputasinya? Lamerto menunggu Hanaga menutup telepon, lalu bertanya sambil mengerutkan keningnya. Tidak apa-apa, aku punya cara. Jangan khawatirkan itu. Sekarang, kita lihat dulu apa yang terjadi di sana baru bicarakan lagi. Hanaga melambaikan tangannya sedikit, kemudian mengistirahatkan matanya di kursi. Lamerto sepertinya masih ingin berbicara, tetapi pada akhirnya dia hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Daerah barat laut wilayah selatan. John menutup telepon dengan Hanaga, lalu menunjukkan cibiran di wajahnya. Mungkinkah Asosiasi Maple Pavilion ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan negara Nagon? Sepertinya sebelumnya aku yang sudah terlalu khawatir. Setelah John mengatakan ini pada dirinya sendiri, dia langsung memerintahkan. Maju dengan kecepatan penuh. Kalau kalian melihat seseorang dari Asosiasi Maple Pavilion, bunuh mereka semua. Jangan lepaskan seorang pun. Baik.
100.000 prajurit itu mengangguk sebagai jawaban dan kemudian mulai maju dengan kecepatan penuh. Bandit wilayah selatan dan 4 aliansi perang besar di timur, barat, utara dan selatan, masing-masing meninggalkan sejumlah kecil orang di kamp, sementara yang lainnya akan pergi berperang. John dan orang-orang ini, ditambah bandit wilayah selatan, jumlahnya lebih dari 150.000 orang. Jika dilihat dari udara, akan terlihat sebuah kerumunan orang yang sedang bergegas datang dari beberapa arah. Mereka semua datang dengan penuh amarah sambil memegang bendera kamp tinggi-tinggi. Mereka terlihat seperti awan gelap yang bergumul dan bergerak tanpa henti. Lautan orang itu datang satu demi satu. Bandit wilayah selatan, John dan yang lainnya memiliki keinginan untuk membunuh prajurit asosiasi Maple Pavilion. Tadi, Dekin sudah menerima pemberitahuan dari John. Jika mereka bertemu dengan orang-orang dari asosiasi Maple Pavilion, mereka bisa langsung menembak tanpa ragu. Berapapun orang asosiasi Maple Pavilion yang datang hari ini, sebanyak itulah yang akan mereka bunuh. Segera, kerumunan itu mendekati tempat asal suara tembakan. Tuan Dekin, sepertinya ada cekungan di sana. Aku ingat tempat ini sangat terpencil dan terdapat sebuah cekungan yang dalam. Seorang ajudan mengeluarkan teleskop untuk melihatnya, lalu berkata dengan sedikit ragu. Saat mendengar itu, Dekin sedikit mengernyit. Tidak ada satu orang pun dari wilayah selatan yang membangun kamp di tempat itu. Apa maksud asosiasi Maple Pavilion dengan berada di sana dan menembakkan peluru dengan liar ke langit? Apa karena peluru mereka terlalu banyak sampai tidak bisa dihabiskan, jadi mereka sengaja mengosongkan pistol? Tuan Dekin, apa mungkin kita ditipu? Ajudan itu terdiam selama beberapa saat, lalu tanpa sadar melihat ke sekeliling. Hei, apa maksudmu asosiasi Maple Pavilion akan mengepung kita? Konyol! Tuan John ada di sini. Kita yang justru akan menakuti mereka setengah mati. Dekin mencibir, melengkungkan bibirnya sambil melambaikan tangannya. Selain itu, hari ini John juga membawa 100.000 prajurit ke sini. Walaupun John hanya datang sendiri, asosiasi Maple Pavilion tidak akan berani menyentuhnya. Lagi pula, di belakang John berdiri 3 kekuatan besar. Selain itu, masih ada kesepakatan juga di antara mereka. Asosiasi Maple Pavilion pasti tidak akan berani melakukan hal itu. Hentikan omong kosongnya. Muat semua pelurunya. Di wilayah selatan, kita adalah bosnya. Kita adalah rajanya. Kita adalah penguasa di sini. Kita yang paling kuat. Tidak peduli trik apa yang mereka lakukan hari ini, bunuh mereka semua. Dekin mendengus dingin dan langsung mengeluarkan senjata apinya. Semua orang di belakangnya sudah memuat peluru mereka dan bisa memulai pertempuran kapan saja. Tim lain juga memiliki pemikiran yang sama. Mereka tidak akan takut dengan trik apapun yang dipakai asosiasi Maple Pavilion kali ini. Dengan adanya John, mereka sama sekali tidak perlu takut dengan asosiasi Maple Pavilion. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak ragu dalam menerjang. Saat jaraknya sudah makin dekat, suara tembakan itu terdengar makin menusuk telinga. Tuan Dekin, kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Seorang pemuda berusia 30-an mendengarkan sesaat, lalu mengerutkan keningnya. Saat Dekin mendengar ucapan pemuda itu, dia juga mengerutkan keningnya. Dia juga merasa ada yang tidak beres. Adapun apa yang salah, dia tidak bisa memikirkannya untuk saat ini. Tuan Dekin, ada yang salah dengan suara tembakan ini. Pemuda lain yang lebih tua segera menoleh dan berkata. Dekin sontak menoleh, melirik pemuda itu, lalu perlahan memalingkan wajahnya. Memang ada yang tidak beres dengan suara tembakan ini. Dekin bergumam pada dirinya sendiri. Melihat api yang muncul dari cekungan di kejauhan, hatinya agak terkejut sekaligus bimbang. Suara tembakan terdengar sangat padat dan cepat. Namun, dia selalu merasa ada yang salah dengan tembakan itu. Adapun apa yang salah, sepertinya ada yang salah dengan suara tembakan itu. Berem, berem. Tepat pada saat ini, deru mesin mobil terdengar mendekat.
Dari belakang Dekin, lampu sorot besar langsung melesat dan menerangi area luas di kejauhan. Semua orang melihat iring-iringan mobil yang melaju dengan kencang dari kejauhan. Mobil-mobil itu melaju secepat mungkin dan pipa knalpot mobil-mobil itu juga mengeluarkan asap hitam tanpa henti. Sial! Mereka mau lari! Serang! Orang yang berada di belakang Dekin tak ragu dan langsung berlutut dengan satu kaki untuk menjaga kestabilan tubuhnya. Kemudian, dia terus menembak ke arah mobil itu. Dor! 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 Peluru menyapu ke arah 100 mobil yang sedang melaju itu. Namun, meski kekuatan pelurunya besar, tetap ada batasan dari jangkauan peluru. Setelah mencapai jarak jangkauan, peluru akan mulai melemah dan akhirnya jatuh ke tanah. Barisan iring-iringan mobil itu sudah berada di jarak yang jauh dari Dekin dan yang lainnya. Ditambah lagi, saat ini mereka sedang kabur dengan sekuat tenaga. Jadi, orang-orang Dekin tidak mungkin membunuh mereka dalam seketika. Tuan Dekin, haruskah kita terus mengejar mereka? Kalau kita memberitahu Tuan John untuk mencegat mereka, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Ajudan memegang teleskop sambil melihat rute pelarian iring-iringan mobil ini. Dia langsung berkata dengan keras. Bukannya bergegas menjawab, Dekin malah beralih untuk melirik cekungan yang ada di kejauhan. Saat ini, suara tembakan dari cekungan tidak melemah sama sekali, melainkan malah menjadi makin intens. Kedengarannya seperti ada setidaknya 30 hingga 40 ribu orang di sana. Sial! Terus maju ke depan! Ini jelas rencana mereka untuk mengalihkan perhatian kita. Dengan kelicikan orang-orang asosiasi Maple Pavilion, sangat mungkin bagi mereka untuk melakukan ini. Kita tidak boleh tertipu. Kalau tidak, kita yang akan rugi. Dekin langsung melambaikan tangannya dan memerintahkan. Semua orang bergegas menuju ke depan lagi. Semua orang berpikir bahwa 100 mobil ini mungkin digunakan oleh asosiasi Maple Pavilion untuk mengalihkan perhatian mereka. Bab 2022, sebuah rencana dalam rencana. Jika Dekin membawa orang pergi memburu pasukan itu, bukankah puluhan ribu orang itu akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kekacauan lalu melarikan diri? Dalam hati, Dekin justru tertawa sinis. Dia tidak akan melakukan hal semacam itu. Karena itu, dia langsung menyerah mengejar orang-orang itu. Sebaliknya, seluruh pasukannya bergerak lebih cepat ke cekungan. Jaraknya makin dekat dan dekat. 4 aliansi perang besar wilayah selatan tiba hampir pada saat yang sama. Semua orang saling bertatapan, lalu mereka mengisi peluru dan perlahan-lahan berjalan ke depan. 10 meter, 8 meter, 5 meter. Makin dekat mereka, makin keras suara tembakan dan kilauan apinya. Namun, lama-lama, Dekin merasa firasat buruknya tambah kuat. Saat ini, mereka tahu pasti ada puluhan ribu prajurit Maple Pavilion di cekungan. Akan tetapi, mereka memiliki perasaan mereka tidak berani pergi melihat. Dekin melambaikan tangannya, kemudian langsung memerintah. Sial! Mari kita dengan lempar granat dulu! Wush! 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 Semua orang segera mengangkat granat, kemudian melemparkannya ke cekungan yang terletak beberapa meter dari mereka. Duar! 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 Krak! Dor! 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 Granat itu langsung meledak di cekungan, tetapi suara tembakan makin keras. Semua orang tercengang. Mereka telah melemparkan ratusan granat, apa tidak mengenai siapapun? Kalau tidak, kenapa mereka tidak terdengar teriakan prajurit Maple Pavilion? Granat jauh lebih mematikan daripada peluru. Tidak peduli siapa yang terkena, orang itu pasti akan berteriak kesakitan, kan? Namun saat ini, setelah ratusan granat itu meledak, malah tidak ada suara. Atau apakah kerasnya suara tembakan menyembunyikan suara teriakan? Dekin menggertakkan giginya, tetapi dia masih belum berani berjalan keluar. Dia malah kembali memerintahkan para bandit wilayah selatan. Brengsek!
Satu kali lagi. Wush! 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 Ratusan granat memelesat di udara, kemudian jatuh ke cekungan. Duar! Duar! Ratusan granat itu lagi-lagi meledak terus-menerus di cekungan. Percikan yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit. Bahkan sebagian pasir dan tanah memercik mengenai Dekin dan yang lainnya. Namun, setelah granat-granat itu selesai meledak, masih tidak ada teriakan. Seolah-olah cekungan itu kosong. Namun, jika tidak ada orang, dari mana suara tembakan itu berasal? Mungkinkah senjata asosiasi Maple Pavilion bisa menembak secara otomatis? Apa-apaan ini? Brengsek! Pergi lihat! Dekin tak tahan lagi, jadi dia segera memerintah seorang ajudan untuk pergi ke cekungan itu dengan beberapa orang. 4 aliansi perang besar yang sedang berdiri di segala arah saling bertatapan, kemudian mereka perlahan-lahan berjalan ke cekungan. Mereka mengarahkan moncong pistol ke depan. Semua orang pun merasa gelisah. Makin dekat mereka, makin jelas mereka mendengar suara tembakan yang keras dan memekakan itu. Pada saat ini, semua bandit wilayah selatan yang mendekat ke cekungan itu merasa takut. Mau bagaimana lagi? Mereka sangat membenci asosiasi Maple Pavilion. Namun, selama beberapa waktu ini, asosiasi Maple Pavilion masih menyebabkan mereka trauma. Asosiasi Maple Pavilion tidak hanya suka muncul entah dari mana, tetapi mereka juga akan membunuh banyak orang. Jika kamu tidak bertindak, kamu akan melihat darah. Mereka telah melakukan aksi membalas dendam selama 10 hari berturut-turut dan setiap hari mereka menang. Setelah membunuh banyak sekali bandit wilayah selatan, mereka masih bisa melarikan diri dengan mudah. Ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatan asosiasi Maple Pavilion. Oleh karena itu, lebih aneh kalau mereka tidak takut. Cepatlah, brengsek! Dekin tiba-tiba melangkah maju, kemudian menendang ajudan itu. Ajudan itu tersandung ke depan beberapa langkah, lalu dia langsung tiba di tepi cekungan. Saat ini, semua orang langsung berhenti dan menatap ajudan itu dengan mata terbelalak. Ajudan itu juga membelalakan matanya sambil melihat ke arah cekungan dengan ketakutan. Begitu melihat cekungan itu, ajudan itu langsung tercengang. Saat ajudan itu melihat lagi, ekspresinya menjadi aneh. Kemudian, di depan semua orang, ajudan itu menggosok matanya sebelum melihat ke arah cekungan lagi. Sialan! Sesaat kemudian, ajudan itu berseru sambil menatap cekungan dengan mata melebar. Cahaya api di cekungan terus-menerus terpantul di matanya, tetapi ajudan itu terlihat bingung. Bagaimana? Tanya Dekin sambil berkacak pinggang. Dia sedang bersembunyi di belakang beberapa bandit wilayah selatan. Jika situasinya buruk, Dekin akan segera berbalik lalu berlari ke belakang biar ada jarak. Dia mau melindungi dirinya dulu. Namun, setelah Dekin bertanya, ajudan itu terlihat tak bermaksud menjawab. Dia tetap menatap cekungan itu dengan mata terbelalak seolah-olah dia sudah terkena demensia. Sialan! Aku sedang bertanya padamu. Bagaimana? Ada berapa orang? Kenapa mereka tidak menembakmu? Di belakang, Dekin berteriak dengan marah sambil menodongkan pistolnya ke ajudan itu. Yang lain juga menatap ajudan itu dengan gelisah. Apa yang telah terjadi? Cepat bicara. Ajudan itu menelan ludah, lalu berkata dengan suara gemetar. Tuan Dekin. Tidak ada orang di dalam. Apa? Dekin tercengang, lalu dia menggertakkan giginya sambil berkata. Apa katamu? Katakan lagi. Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Ajudan itu akhirnya tersadar. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu dia langsung menoleh ke Dekin dan menjawab. Tuan Dekin, tidak ada siapa-siapa di dalam. Tidak ada satu orang pun. Semua orang langsung tertegun. Tidak ada orang? Pasti omong kosong. Tidak peduli seberapa hebat asosiasi Maple Pavilion, mereka tidak mungkin membiarkan senjata api mereka menembak sendiri, kan? Tidak ada orang?
Sepertinya itu lelucon paling kocak. Dekin juga menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan mata terbelalak. Berani-beraninya kamu bercanda denganku? Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Tuan Dekin, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Benar-benar tidak ada orang di sini, bahkan hantu pun tidak ada. Kalau kamu tidak percaya padaku, kemari dan lihatlah. Dengan wajah sedih, ajudan itu menunjuk cekungan tersebut. Tatapan mata Dekin mengikuti arah tangan ajudan itu, lalu dia pun melihat ke dalam cekungan. Kemudian, Dekin menelan seteguk air liur. Dia perlahan-lahan melangkah maju sambil memegang senapan mesin ringannya. Orang-orang di sekitar Dekin juga mulai melangkah maju. Meskipun cekungan ini sangat luas, kali ini lebih dari 70.000 bandit wilayah selatan telah datang. Oleh karena itu, mereka memenuhi sekeliling cekungan. Tap, tap. Langkah kaki semua orang sangat ringan, lalu mereka perlahan-lahan berjalan mendekati cekungan sebelum melihat ke bawah. Dor, dor, dor. Setelah suara tembakan terakhir itu, tempat itu tiba-tiba menjadi hening. Detak jantung Dekin dan yang lainnya mencepat. Setelah suara itu benar-benar mereda, mereka menggertakkan gigi sambil terus melangkah maju. Dalam sekejap, puluhan ribu bandit wilayah selatan mengepung cekungan itu. Sambil dilindungi beberapa orang, Dekin juga datang ke tepi cekungan. Shoot! Semua orang menyalakan senter, lalu mengarahkannya ke cekungan di bawah. Bab 2023, Pertikaian Internal. Setelah melihat cekungan itu, semua orang langsung melebarkan mata mereka. Apa-apaan ini? Tidak ada siapa-siapa di dalam cekungan, hanya ada banyak sekali kotak kayu. Tidak tahu apa di dalam kotak-kotak kayu itu, tetapi ada jerami di bagian bawahnya. Namun, kotak kayu itu sudah kosong. Dor, dor, dor. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan lagi. Semua orang segera mengarahkan senter mereka ke asal suara tembakan tersebut. Mereka melihat ada serangkaian benda berderak di tanah. Setelah suara itu berlalu, benda-benda tersebut pun menghilang dan hanya menyisakan serangkaian kertas gosong. Semua orang menatap cekungan yang kosong itu dengan mata lebar. Mereka juga mencium bau mesiu yang menyengat. Kepala Dekin berdengung, lalu dia bergumam. Sial, benar-benar tidak ada orang. Ajudan itu diam sebentar, lalu berkata dengan hati-hati. Tuan Dekin, sepertinya itu petasan. Semua orang langsung terdiam. Petasan. Berarti, suara tembakan yang keras dan cepat tadi adalah suara petasan? Sebenarnya, tidak ada satu prajurit Maple Pavilion pun di cekungan ini. Namun, sebelum orang-orang itu pergi, mereka menyalakan serangkaian besar petasan. Kemudian, saat petasan itu meledak bersama-sama dan menyatu dengan suara tembakan para prajurit Maple Pavilion, suara itu jadi terdengar nyata. Lebih dari 70.000 bandit wilayah selatan itu menatap dengan mata terbelalak. Perasaan mereka pun terasa sangat rumit. Ada kemarahan, keterkejutan dan mereka lebih merasa terhina. 4 aliansi perang besar wilayah selatan telah memobilisasi semua pasukan mereka dan berkumpul di tempat ini. Awalnya, mereka bahkan mengira mereka bisa menyergap puluhan ribu prajurit Maple Pavilion. Namun, ternyata yang dikepung mereka adalah setumpuk petasan? Tidak, lebih tepatnya, tumpukan puing-puing petasan. Lalu, mereka membiarkan ratusan mobil prajurit Maple Pavilion itu lari. Huu! Huu! Dekin menatap cekungan itu dengan mata terbelalak. Menurut Dekin, petasan di cekungan itu seperti sedang mengejeknya. Ah! Asosiasi Maple Pavilion brengsek! PVFT! Dekin tiba-tiba berteriak, lalu dia muntah darah. Wajahnya pucat seperti kertas. Saat melihat pemandangan di depannya, Dekin sangat marah sampai dia muntah darah. Tubuhnya pun langsung terhuyung, kemudian dia buru-buru menopang dirinya ke orang di sampingnya agar dia tidak jatuh. Tuan Dekin! Tuan Dekin!
Semua orang langsung panik dan buru-buru datang untuk membantu Dekin. Kepala Dekin berdengung dan amarah di hatinya seakan-akan sedang membakar dirinya. Pandangannya menghitam sesaat. Dia hampir pingsan. "Keluar! Semuanya pergi! Dasar pecundang! Apa kalian tidak bisa mendengar kalau itu suara petasan? Hah? Dasar tak berguna! Dasar goblok!" Dekin menepis beberapa bandit wilayah selatan itu, lalu dia langsung menendang mereka. "Bu!" Ketiga bandit wilayah selatan itu pun ditendang jatuh oleh Dekin, lalu mereka berguling jatuh ke dalam cekungan. "Bu!" Tiga bandit wilayah selatan itu berguling sampai ke bagian terendah cekungan sebelum mereka bisa berdiri. "Katakan padaku, apakah kalian pecundang? Apa kalian goblok? Kalian bahkan tidak bisa membedakan suara tembakan dan petasan, hah?" Dekin memaki beberapa orang itu dengan angkuh lagi. Seorang mantan ketua dari sebuah pasukan kecil menggertakkan giginya, lalu menjawab, "Tuan Dekin, tadi bukankah kamu juga tidak bisa membedakannya? Bajingan! Masih berani melawan?" Darah Dekin mendidih. Tensinya naik sampai kepala. Setelah dia membentak orang itu, dia langsung berlari ke dalam cekungan. "Tuan Dekin, jangan bertindak gegabah. Dekin, apa maksudmu? Apa kamu ingin menyentuh bos kami? Sial! Jangan kira kamu hebat hanya karena kamu adalah pemimpin Aliansi Utara." Dalam sekejap, kekacauan terjadi. Banyak orang menarik Dekin, tetapi banyak orang juga ingin melindungi pemimpin mereka. Makin banyak orang berlari ke cekungan. 1.000 orang, 3.000 orang, 10.000 orang. Dalam sekejap, ada 20 hingga 30.000 orang turun ke cekungan itu. Semua orang berteriak sambil saling tarik-menarik. Meskipun tidak ada yang menggunakan senjata api, masih ada orang yang meninju dan menendang. Karena mereka ingin bergabung melawan asosiasi Maple Pavilion, pasukan ini untuk sementara membentuk perjanjian. Sebenarnya, mereka semua memiliki konflik dengan satu sama lain, tetapi di permukaan mereka tampak damai. Selain itu, biasanya mereka tinggal bersama, jadi pasti akan ada percekcokan. Dulu, ketika mereka saling bersikap baik di luar, mereka masih bisa menekan amarah mereka untuk sementara waktu. Namun saat ini, kemarahan semua orang meningkat. Mereka mana mungkin akan menoleransi orang lain? Dalam sekejap, banyak orang saling menghajar dan bergulat. "Bam! Bam!" Mereka meninju tanpa ampun. Bahkan orang-orang yang biasanya baik-baik saja entah kenapa juga saling bergulat. Adegan itu tampak berantakan. Banyak orang berguling-guling sampai ke bagian terendah cekungan. Pada saat ini, jika asosiasi Maple Pavilion benar-benar mengirim orang, mereka pasti bisa menangkap semua bandit ini. Namun, jika mereka benar-benar melakukan itu, mereka akan memberikan John alasan untuk bertindak. "Bam! Bu!" Makin banyak orang bergulat sampai ke bagian terendah cekungan. Awalnya, hanya ada beberapa ratus orang. Jadi, tidak begitu jelas. Namun kemudian, setelah makin banyak orang menginjak tempat terendah itu, mereka tiba-tiba menyadari tanah di bawah kaki mereka agak lunak. Tanah ini seakan-akan baru saja diubrak-abrik. "Ada yang salah!" Pemimpin Aliansi Selatan langsung berteriak. "Sialan! Ayo naik dulu! Aku rasa ada yang tidak beres!" Kemudian, dia hendak berlari naik. "Kepalamu! Jadi pemimpin itu enak kan? Setiap hari kerjaanmu hanya memerintah orang." Begitu pemimpin Aliansi Selatan itu selesai berbicara, seseorang meninju hidungnya. Hidungnya pun langsung mimisan. "Dasar brengsek!" Pemimpin Aliansi Selatan itu juga naik darah, kemudian dia langsung bergulat dengan pemuda itu. Sudah sangat sulit bagi mereka untuk tidak menggunakan senjata api. Tidak ada yang bisa mengendalikan orang-orang ini. Semua orang bertarung sendiri dan saling menyerang orang-orang di sebelah mereka. Inilah sisi negatif dari aliansi sementara. Harga diri dan perasaan mereka saling bertentangan.
Kalau mereka dibandingkan dengan asosiasi Maple Pavilion, 4 aliansi perang besar hanyalah angan-angan. Asosiasi Maple Pavilion adalah satu kesatuan yang besar, sedangkan 4 aliansi perang besar hanya memaksakan diri mereka. Wush! Wush! Makin banyak orang berkerumun ke bagian terendah cekungan. Kemudian, setelah seorang bandit wilayah selatan ditinju sehingga dia terpental, dia menghancurkan sebuah kotak kayu. Es Harsha! Es Harsha! Es Harsha! Setelah kotak kayu itu hancur, tiba-tiba terdengar suara sekring yang menyala. Lebih tepatnya, itu adalah suara bubuk mesiu saat dibakar. Bandit wilayah selatan yang terbaring di tanah itu pun membelalakan matanya, kemudian dia menoleh ke arah asal suara itu. Setelah itu, dengan mata terbuka lebar, bandit wilayah selatan itu langsung berdiri.